Bab 792, Rumah, Bulan. Nama, Ro-Feng merenung. Manual Silodo yang agung juga berada pada tingkat puncak. Manual semacam itu pasti harus dinamai dengan pertimbangan cermat. Akan kusebut apa ya? Ia berpikir. Ini adalah teknik serangan sayap Xiao yang dapat digunakan sebagai teknik pedang. Bilah sayap, bilah kekosongan, bilah sayap 6 bentuk, bilah sayap 7 bentuk. Yang utama adalah menggunakan sayap Xiao untuk bertarung, jadi manual Xiao, tapi ini juga dapat digunakan dengan pedang untuk bertarung, menggunakan pedang bayangan darah. Mungkin manual bayangan darah kalau begitu. Ro-Feng memikirkan banyak nama. Ia memveto setiap nama. Ia merasa ada yang kurang. Apa yang kurang? Ro-Feng terus berpikir. Melihat Ro-Feng merenung, pemimpin kota kekacauan purba mengamati dengan tenang. Sebuah manual puncak adalah bukti seorang prajurit absolut. Bahkan jika ia gugur, manualnya akan diwariskan. Oleh karena itu, setiap prajurit akan mempertimbangkan nama dengan cermat. Ini juga merupakan bukti umur panjang. Mata Ro-Feng tiba-tiba berkilat. Ini kekurangan kekuatan tertentu. Kekuatan roh. Pikiran terus berlanjut di benaknya. Ketika saya memikirkan manual ini, saya merasakan kekuatan dan emosi yang tak terbatas. Saat saya memikirkannya, itu memperkuat hati prajurit saya dan saya memahami tekad diri saya. Apa tegas saya? Banyak sinis muncul di benaknya. Aku ingin menghentikan penderitaan orang tuaku, membiarkan mereka menjalani hidup yang baik. Kembali ke era markas, Ro-Feng membawa perisai dan pedangnya, menjelajahi gurun dan memulai jalur prajuritnya. Telur naga, Zirah. Di sektor gurun 003, pemimpin monster bertarung dengan dua dewa perang. Ro-Feng lalu melabuhi tempat di mana ia mendapatkan telur dan zirahnya. Seekor kelinci yang terpojok akan menggigit balik. Kamu benar-benar berpikir saya tidak akan membunuh kamu? Pedang terbangnya mempenggal kepala kuat itu. Mata Ro-Feng dipenuhi kemarahan, sambil berlari melarikan diri. Saat itu Ro-Feng seperti iblis. 100 miliar. Ketika ditawari hadiah yang sangat besar, ia dipenuhi rasa takut akan rekan satu timnya membocorkan informasi. 28 miliar. Pertama kali kakaknya Ro-Hua tersendak-sendak. Ro-Hua, saya sudah bilang sebelumnya, saya akan membiarkan kamu berdiri dengan percaya diri di hadapan wanita Xiaonan itu dan di hadapan orang tuanya. Saya sudah bilang. Ro-Feng berjanji di hadapan kakaknya. Kehormatan menjadi penyelidik Jojo Batas, munculnya binatang bertanduk emas dan kiamat bumi. Banyak prajurit bumi mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan binatang bertanduk emas. Baru meninggalkan bumi ke alam semesta, ia sangat berhati-hati namun tegas, mengunjungi dunia di dalam dunia, dan bertarung dengan nyawanya. Setiap langkah ia melepaskan bakatnya, mempertaruhkan segalanya dalam misi, dan semua ini berasal dari hati tegarnya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, melindungi rumahnya. Rumah, keluarga. Ro-Feng segera mengingat nama, Bulan. Melihat Bulan, ia akan mengenang dan merindukan keluarganya. Ro-Feng telah mempelajari banyak teks kuno Cina. Oleh karena itu, hal pertama yang ia pikirkan adalah bulan. Puisi yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno berbicara tentang bulan sambil memimpikan rumah mereka, berdiri sendiri di bawah bulan dan mengingat keluarganya. Bulan, serunya dalam hati penuh semangat. Satu hukum saja sederhana, tapi dengan banyak yang lain mereka membentuk sebuah kebijakan. Mata Ro-Feng berkilat. Saya baru menciptakan bentuk pertama sekarang. Pada akhirnya akan ada yang kedua dan ketiga. Bersama-sama, mereka akan membentuk sebuah kebijakan. Manual saya baru akan bernama Kebijakan Bulan. Ro-Feng memutuskan, yakin, kebijakan bulan melambangkan tekadnya, kebijakan juga melambangkan ambisinya, dan semangatnya untuk tidak menyerah tetapi menjadi lebih kuat. Selesai. Pemimpin kota menatap tatapan gembira Luo Feng dan tersenyum. Ya, jawab Luo Feng dengan hormat. Katakan padaku, itu akan disebut Kebijakan Bulan, jawab Luo Feng. Kebijakan Bulan? Pemimpin kota penasaran. Tidak ada manual di alam semesta yang menggunakan kata kebijakan. Kebanyakan adalah manual XX atau jejak jiwa, NL Soul Imprint, atau alam semesta linear, NL Linear Universe, perjalanan serangan, NL Attack Journey, 7 bentuk Nansen, NL 7 Forms of Nansen, dan lain-lain. Ia belum pernah melihat manual bernama Kebijakan XX. Terlebih, makna di balik bulan, pemimpin kota tidak sepenuhnya mengerti. Meskipun demikian, ia tidak repot untuk bertanya lebih banyak. Kebijakan bulan, kebijakan bulan. Semoga hama ini akan menimbulkan ketakutan dan kecemburuan di antara triliunan ras.
Pemimpin kota tersenyum. "Saya akan bekerja keras," kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota mengangguk. "Guru, saya ingin bertanya, apa saja tingkat teknik?" Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ia hanya tahu bahwa 3 teratas adalah kelas atas, puncak, dan ekstrim. Pembedaan mudah. Tingkat rendah, normal, kelas atas, puncak, dan ekstrim. Teknik yang biasanya diciptakan oleh penguasa sektor, dan beberapa undying normal biasanya tingkat rendah. Ia menjelaskan, seperti warisan yang kamu dapatkan dari Huyan Bo, jejak jiwanya memiliki beberapa fitur khusus. Itu sudah melampaui kategori tingkat rendah. Itu harus disebut normal. Seperti 7 bilah yang baru kamu pelajari, meskipun itu melampaui 7 bilah ilusi asli, itu masih dalam kategori normal. Banyak undying tingkat pejabat dan beberapa jenius penguasa sektor juga memiliki teknik tingkat normal. Di atas itu, dilanjutkan pemimpin kota. Adalah kelas atas. Biasanya jenius absolut penguasa sektor dan undying tingkat kaisar akan menciptakan teknik tingkat seperti itu. Di atas itu adalah puncak. Ia menekankan, seperti gurumu yang lainnya, Trian, yang mampu bertahan bahkan di hadapan seorang kaisar, ia sekuat kaisar normal. Makhluk seperti itu atau bahkan seperti seniormu Kedi, yang sangat kuat selama tingkat penguasa sektor, mereka biasanya akan menciptakan teknik tingkat puncak. Para kaisar sebagian besar menciptakan teknik puncak. Tentu, itu seperti yang kukatakan padamu. Lawan-lawan yang kamu hadapi, dari yang ke-1000 hingga ke-1999, mereka semua menggunakan teknik puncak. Oleh karena itu, bahkan dalam teknik puncak, masih ada perbedaan besar. Meskipun si Loro kuat, ia hanya dari ras biasa seperti ras tanduk korang. Mereka tidak memiliki latar belakang kemanusiaan, oleh karena itu, teknik yang diciptakannya tidak dapat dibandingkan dengan kita. Inilah mengapa tekniknya hanya sekitar lawan ke-1200 yang akan kamu hadapi. Sedangkan untuk tingkat ekstrim, pemimpin kota tersenyum. Tingkat ekstrim masih terlalu jauh. Untuk saat ini, ketika kamu dapat menghadapi lawan ke-2000, baru kita bicara. Luo Feng terkejut di dalam hati, segera menjawab, "Yah, guru. Sebenarnya kali ini kamu sudah melakukan tidak buruk. Dengan dukunganku penuh dalam mengubah lawanmu sesuai dengan peningkatanmu, sambil mengatasi kelemahanmu setiap saat. Dalam keadaan seperti itu, efisiensimu dalam belajar telah meningkat ratusan hingga ribuan kali. Aku masih berpikir bahwa dengan bantuanku, aku akan bisa membantumu menciptakan teknik tingkat atas dalam 2000 tahun. Tetapi kamu melampaui harapanku, menciptakan teknik tingkat puncak dalam 1200 tahun. Pemahamanmu sangat tinggi. Setidaknya dalam jalur Dewa Binatang, itu sangat tinggi." Luo Feng merasa menyesal di dalam hati, penciptaan teknik sangat sulit. Untuk memiliki seseorang yang khusus mengatur lawan seperti itu untuknya, bahkan para kaisar akan merasakan sulit. Dengan bantuan seperti itu, bagaimana mungkin ia tidak meningkat cepat? 1200 tahun, itu sama dengan belajar mandiri ratusan ribu tahun. Bagaimana guru bisa tahu bahwa meskipun pemahamanku tentang jalur Dewa Binatang tinggi, itu tidak setinggi yang kamu kira? Ia renungkan. Aku memiliki patung Dewa Binatang untuk membantuku. Aku bisa mempelajarinya secara pribadi dan memahaminya, merasakan auranya. Seseorang yang dekat dengan Vermilion menjadi merah. Mempelajari patung setiap hari membuat peningkatannya secara alami cepat. "Guru, aku akan bergiliran. Aku akan menyelesaikan bagai pelabaran hari ini. Maaf ya." Nah, itulah internalisasi. "Aku akan segera menghubungi Hanuret jika ada diskusi besar." Lanjutkan. Pemimpin kota berbalik dan berjalan menuju energi. Teruslah bertarung melawan prajurit yang ada dalam perang di luar wilayah. Latihan hidup mati akan membantumu menyempurnakan teknik kamu dan membantu kamu meningkat lebih cepat. Yah, Luo Feng memangkuk dengan hormat dan menghilang. Di medan pertempuran ke-7, Pulau Kabut, Engel Fog Island, diselimuti kabut saat kapal hidup Engel Life Ship terbang. 1200 tahun ini, binatang perak itu telah menghilang. Tak ada di Pulau Kabut yang melihatnya sejak saat itu. Keempat undying iblis dalam boneka iblis mereka duduk terpisah karena suasana yang terasa. Mungkin sudah pergi ke benua utama. Di sana banyak prajurit kuat, banyak pejabat dan bahkan beberapa kaisar. Para kaisar itu memiliki segala macam teknik. Siapapun yang bisa menjadi kaisar pasti memiliki kekayaan besar, dan mereka mampu membeli sejumlah besar senjata, automaton atau barang-barang menakutkan. Mereka tidak mudah dihadapi. Binatang perak itu mungkin terbunuh oleh beberapa kaisar di sana. Ya, dengan hilangnya binatang itu, Pulau Kabut sekarang memiliki lebih banyak pejabat daripada sebelumnya. Kini ada 18 tiran, dan mereka semua sangat sombong.
terutama penguasa sektor pemakan bintang di sana. Ketika binatang perak mendominasi Pulau Kabut, ia tetap bersembunyi. Sekarang setelah itu pergi, ia memang sombong, namun untuk lebih tepatnya, ia sangat kuat. Dengar-dengar bahkan melawan Undying tingkat pejabat, ia dapat mengimbanginya. Peningkatan kekuatannya sangat besar. 800 juta kilometer dari kapal hidup ini, sebuah kapal cakram hitam NL Black Disk Ship dengan cepat meninggalkan Pulau Kabut. Di dalam kapal itu, Luofeng yang berseragam hitam berdiri dan melihat para Andayung yang bercakap-cakap 800 juta kilometer jauhnya. Ia berkata pelan, binatang perak itu menghilang. Itu hanya tidak dapat menemukan lawan di Pulau Kabut ini. Benua utama seharusnya memiliki lebih banyak prajurit kuat. Dengan banyak tingkat pejabat di mana-mana, seseorang dengan mudah akan bertemu pejabat di mana-mana dan sesekali para kaisar. Aku harus berhati-hati. Pejabat sudah sulit dihadapi, dan kaisar memiliki kekayaan lebih banyak daripadaku. Dan akan ada pembunuh ras lain juga. Mereka mungkin muncul kapan saja. Di benua utama, aku pasti tidak bisa mengungkapkan hubungan antara penguasa sektor pemakan bintang dan binatang perak itu. Jika ras lain tidak tahu kartu trupku, peluangku untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Pertarungan, bahaya? Ia menatap kejauhan ke arah benua utama yang luas dengan tatapan penuh tantangan. Ayo. Itu adalah benua utama Yanji, yang 10.000 kali lebih besar dari Pulau Kabut, dan banyak prajurit kuat di sana. Ayo. Kapal cakram hitam terus menuju ke benua utama. Bab 792 selesai juga. Kebijakan bulan bukan cuma nama teknik, tapi lambang dari cinta, tekad, dan rasa pulang. Sumpah ya, ini bab paling bikin merinding dan mikir. Dari luka masa lalu, pengorbanan, tekad yang tumbuh, sampai nama yang lahir dari rasa rindu pada rumah. Dan jujur ya, naratornya ikut nyesek. Apalagi bacanya sambil nyari terjemahan yang benar-benar nyambung di hati, terus dibikin skrip biar enak didengar. Isi suara berkali-kali karena kadang lidah ini belibet, kadang ada kata yang salah. Kenapa gak dibenerin? Karena capek bro. Tapi tetap semangat, karena saya suka cerita ini, dan saya pengen kalian juga bisa ngerasain kekuatan emosinya. Jadi, buat kamu yang dengerin sampai akhir, terima kasih ya. Kalau kamu suka kontennya, jangan lupa klik like, follow, subscribe, dan share ya. Di YouTube, TikTok, Base Station, Facebook, semua ada. Dukungan kecil dari kamu, itu penyemangat besar buat kreator pemula kayak saya. Solo kreator gitu loh. Ngedit sendiri, ngisi suara sendiri, upload juga sendiri. Kadang internet ngambek sendiri. Tapi hey, kita masih lanjut karena ini baru permulaan. Petualangan Luofeng baru masuk ke wilayah benua utama. Pertarungan makin berbahaya dan dunia makin luas. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita lanjut ke bab selanjutnya. Tetap bareng saya, narator lelah tapi semangat, dan kita gaskan Solot Star sampai titik darah penghabisan. Sampai jumpa.